Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Prasetyo, peserta Diklat BB PP MPV Boe Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan dan pemeriksaan engine management system. Alat pelindung diri yang harus kita gunakan, yang pertama ada baju kerja atau barpak, kemudian ada sarung tangan, masker, dan terakhir adalah sepatu kerja. Kemudian alat dan bahan yang harus kita persiapkan, yang pertama ada job set, ada buku manual, ada multitester, ada alat scan tool, ada alat pemanas, termometer, kain majun, dan perangkat toolset. Langkah yang pertama harus kita lakukan yaitu kita pasang fender dan covernya, kemudian pasang steering cover, ada floor cover dan seat cover. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan scan tool. Scan tool ini digunakan untuk memeriksa apakah ada kerusakan sensor yang ada di kendaraan kita ya. Cara penggunaannya seperti ini. Pertama kita masukkan konektor ke dalam soket DLC. Sampai berbunyi ya ini. Ketika sudah berbunyi, berarti konektor ini sudah terhubung ke dalam kendaraan ini ya. Kemudian kita nyalakan alat scan toolnya. Setelah menekan tombol power dan scan tool menyala ya, ini sudah nyala, kita on kan dulu kunci kontaknya. Ketika sudah on, kita masuk ke menu scan toolnya. Di sini scan toolnya merek Launch tipe X43 Pro 3. Kita klik saja. Kemudian kita pilih jenis mobil yang kita gunakan. Di sini mobilnya bermerek Daihatsu Xenia ya. Kita pilih merek Daihatsu. Di sini terlihat ada tulisan Daihatsu Indonesia, kita pilih Daihatsu Indonesia. Kemudian kita confirm. Tunggu sampai Bluetooth terkonek. Sudah. Ketika sudah terkonek, kita milih tipenya ya. Tipe dari mobil ini. Di sini mobilnya tipenya Daihatsu Xenia, kita pilih Xenia. Kemudian kita pilih engine. Ya, di sini ada 4 menu. Ada red hole data, erase data, red current data, dan actuation test ya. Yang red hole data untuk mengetahui trouble yang ada di kendaraan sini ya. Kemudian yang erase data untuk menghapus data trouble-nya. Kemudian ada read current data di sini untuk melihat data stream ketika mobil sudah nyala. Kemudian ada menu actuation test untuk mengetes salah satu sensor atau aktuator yang akan kita pilih. Kita pilih red hole data ya untuk mengetahui trouble yang terjadi di kendaraan. Di sini tidak ada no fault data, tidak ada kerusakan karena mobil di sini sudah normal ya, begitu. Kita klik OK. Terus kemudian untuk mengetahui lebih detail kita nyalakan saja
mobilnya. Ya, tandanya kalau mobil tidak ada trouble ketika mobil ini di starter dan ketika mobil ini nyala, lampu mil akan mati secara otomatis. Gitu ya. Ketika mobil sudah kita nyalakan, kita akan melihat current datanya ya. Kita klik di sini, current datanya. Kita pilih semua saja. Terus kita confirm. Tunggu sebentar ya. Nah. Di sini terlihat data stream dari kendaraan tersebut. Di sini ada AC signalnya on ya. Terus kemudian absolute TPS-nya 0%, berarti katup atau sensor TPS itu terbuka 0% ya, berarti tertutup penuh. Kemudian ada engine RPM di sini sekitar 1000 ya, 1000 RPM. Kemudian ada injeksi time-nya ya, 1664 mikroskon. Ada intake air temperaturnya 41 derajat Celcius. Kemudian ada banyak ya di sini ya. Saya contohkan saja. Ini ada MAP-nya, tekanannya sebesar 29 kPa. Nanti data-data yang ada di scan tool ini kita padukan di yang ada di manual book ya, sebagai acuan bahwa apakah current data yang ada di mobil sudah sesuai dengan manual booknya. Kemudian ketika stream datanya sudah, kita kembali lagi ya, back. Terus back lagi. Nanti setelah ini kita akan mencoba mentrobol salah satu sensor yang ada di kendaraan sini, supaya kita mengetahui cara pembacaan trouble-nya seperti apa ya. Oke, kemudian kita akan mencoba mentrobol ya, dengan melepas salah satu atau dua sensor yang ada di kendaraan sini. Kita coba melepas soket sensor IAT ini ya, dan sensor TPS ya yang ada di sini. Oke, sudah terlepas. Kemudian kita akan membaca pada scan tool sini ya. Oke, sini. Kita on-kan kembali dan kita baca red volt datanya. Oke, di sini terlihat ada intake air temperatur ya, ada kerusakan di intake air temperatur karena posisi kendaraan masih on dan belum menyala, maka nanti sensor TPS belum terbaca. Kemudian kita coba penyalakan kendaraannya. Kita baca kembali sini. Ketika kendaraan sudah kita nyalakan, kedua sensor tersebut yang sudah kita trouble di sini menunjukkan adanya kerusakan ya. Di ini tertulis deskripsinya, ada kerusakan pada TPS dan kerusakan pada intake air temperatur sensor, seperti yang sudah kita trouble-kan tadi. Oke. Kemudian kita akan mencoba menghapus ya. Kita kembalikan lagi ke posisi normal atau kita perbaiki. Caranya kita on-kan dulu, kita off-kan dulu ya. Maaf. Kita off-kan kembali mobilnya dan kita kembalikan ke posisi semula scan-toolnya. Oke. Kemudian kita akan memperbaiki kembali ya.
sensor yang sudah kita lepas tadi soketnya. Kita pasang lagi. Sudah. Nanti baru kemudian kita akan menghapus data trouble code yang sudah terdeteksi oleh Ejo tadi ya. Kenapa? Karena secara otomatis nanti Ejo akan membaca atau menyimpan hasil trouble-nya tadi. Kita harus menghapusnya kemudian ya. Oke. Caranya kita on-kan lagi untuk kontaknya. Baru kemudian kita erase fault datanya. Erase sukses, klik OK. Kemudian kita baca kembali red fault datanya. No fault data. Untuk memastikan kembali kita nyalakan lagi mesinnya. Kita read fault data lagi. No fault data, berarti trouble yang terjadi, yang tersimpan oleh Ejo sudah kita hapus. Oke, sudah. Ketika data trouble-nya sudah kita hapus, kita matikan ya, matikan kembali scan tool ini ya. Caranya kita off-kan lagi kunci kontaknya dan kita off-kan scan toolnya. Caranya cuma kita klik lagi, kembali lagi, kembali, dan kita klik yes ya di sini. Klik OK. Setelah sudah kembali ke posisi menu, kita exit aplikasinya. Oke, sudah. Kemudian yang terakhir kita lepas lagi soket adaptornya. Oke, sudah selesai. Kemudian praktek yang kedua, kita akan memeriksa dua sensor dan dua aktuator. Di sini saya akan memeriksa dua sensor, yaitu sensor IAT ya, sensor IAT atau intake air temperature, dan kemudian sensor TPS atau throttle position sensor. Kemudian dua aktuatornya, yaitu yang pertama ada ISC dan yang kedua adalah injektor. Yang pertama kita akan memeriksa kondisi dari sensor intake air temperature. Kita lepas dulu filternya. Di sini ya letak dari sensor temperaturnya. Kita lepas soketnya. Kemudian kita lepas sensornya. Oke, kemudian kita periksa sensor IAT-nya dengan menggunakan multitester. Kita posisikan multitester di posisi ohmmeternya. Sudah. Kemudian dilihat di buku di sini di buku manualnya, hubungkan tester ke terminal 1 dan 2 pada kondisi 20 derajat Celcius. Nanti hasilnya standarnya 2,21 sampai 2,69. Kita lihat langsung sini.
bentar ya. Tuh. Hasilnya sekitar 1,29 ya, 1,3. Oke, kemudian tadi hasilnya ketika suhu 20 derajat Celcius, di sini hasilnya 1,3 kilo ohm. Kita akan meriksa tahanan pada sensor IAT ketika suhu 80 derajat Celcius ya. Bentar. Nah, pegangnya. Tahanannya semakin turun ketika suhunya semakin panas. Ketika suhu mencapai 80 derajat Celcius semakin turun ya. Itu menunjukkan hasilnya 0, semakin turun lagi 0, di suhu 50 derajat 0,8 ya, seperti ya. Oke, kemudian pemeriksaan yang kedua kita akan memeriksa sensor TPS ya. Di sini sensor TPS berada di belakang sini. Kita lepas terlebih dahulu. Oke, ketika konektornya sudah lepas ya, konektornya sudah lepas, kemudian kita identifikasi terminal yang ada di TPS. Bawa lagi ya. Kelihatan? Di sini. Coba. Nah. Nggak kelihatan ya? Nah, ini. TPS ada 3 terminal ya. Nah, itu. Ada 3 terminal, terminal VC, E2 dan VTA. Oke. Terus kita akan memeriksa yang pertama dulu, yaitu VC dan E2 ya. Dilihat sini, VC dan E2 berarti posisi 1 dan 2 nya ya. Kita periksa menggunakan multitester. Hasilnya 2,9 ya. Standarnya di situ 2,5 sampai 6,0 kilo ohm. Di sini hasilnya 2,9 kilo ohm. Kemudian kita melaksanakan pemeriksaan yang kedua ketika throttle terbuka penuh. Maaf, tolong dibuka throttle-nya. Ketika terbuka penuh, hasilnya 2,3 ya, 2,3. Standarnya 1,9 sampai 9,16 kilo ohm. Berarti masih standar ya. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa 2 aktuator. Yang pertama memeriksa aktuator yaitu ISC ya. Letaknya di sini. ISC-nya. Baru kemudian kita lepas konektornya. Sudah kita lepas. Baru kemudian kita identifikasi soketnya. Ini. Soketnya. Ya. Ada 4 soket di situ. Ya.
Lihat, ini kita samakan yang ada di buku manual. Oke, di sini diperlihatkan soket. Di sini ada soket nomor 2, ya, 2, 1, 4 dan 3 ya, 2, 1, 4, 3. Terus pemeriksaannya kita lihat di buku manual. Hubungkan tester ke soket nomor 3 dan 1 ya. Di sini. Kita hubungkan soket 3 dan 1. Hasilnya sekitar 51 ohm ya, 50 ohm ya, ini ya, 50 ohm. Standarnya di situ 45,6 sampai 50,4 ohm. Terus kemudian kita hubungkan soket nomor 4 dan nomor 2 di sini. Hasilnya bentar, 50 benar-benar masih berubah-ubah, 51 ya. Di situ standarnya 45,6 sampai 50,4. Terus pemeriksaan selanjutnya kita memeriksa injektor ya. Kita lepas dulu saringan udaranya. Setelah filter terlepas, kemudian kita lepas soket injektornya ya. Baru kita kemudian hubungkan multitester ke dua terminal ini. Hasilnya apa? Ini 14. Bentar. 14, maaf, hasilnya sekitar 14,9 ya, 14,6 ya. Standarnya 11,6 sampai 12,4 ohm. Setelah pemeriksaan sensor dan aktuator telah selesai, kita rapikan kembali, kita pasang kembali semua sensor yang kita sudah lepas ya, dan kita pasang kembali filter udaranya. Kita pasang tutupnya. Jika semua sudah rapi, sudah terpasang semua sensor dan aktuatornya, kita lakukan erase data ya. Jangan lupa, karena ketika tadi sudah mencopot sensor, kita wajib untuk mengerase data, untuk menghapus data trouble-nya semua ya. Oke, setelah erase data atau menghapus data trouble kodenya, kita rapikan kembali fender covernya. Oke, terima kasih.
praktek pemeriksaan dan pemeliharaan engine manajemen sistem sudah dilakukan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.